Oke guys, selamat datang kembali di channel aku, Junaidi Elite. Terima kasih banget sudah klik video ini dan sudah mau menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan oke, selamat belajar. Nah, di video ini saya akan memaparkan settingan saya yang saya gunakan untuk PTP menggunakan tenda O3 dengan kecepatan 40 Mbps dengan jarak sekitar 300-an meter. Nah, seperti topologi yang sudah saya buat di gambar ini, di mana saya di sini menggunakan provider IndiHome, dengan kecepatan 40 Mbps. Nah, dan ini ada di gedung sekolah ya, tempat saya kerja, dan ini tenda O3. Tenda O3 ini saya gunakan sebagai mode AP. Nah, kita akan lihat settingan dari tenda O3 ini. Kita akan lihat seperti apa sih settingan tenda O3 ini. Kebetulan saya tuh kemarin belinya dapat atau dikirim yang versi 1. Saya juga kaget loh, kok masih ada versi 1. Nah, sekarang saya coba untuk buat videonya, untuk settingannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengamati dan semoga ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk melakukan settingannya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Video untuk seperti apa sih settingan tenda O3 ini, dan seperti apa interferensi banyaknya channel lain yang ada. Dan kita juga akan nanti lihat settingan dari tenda O3 yang B ini. Tenda O3 ini yang B berada di rumah saya. Yang saya pointing. Nah, di sini saya menggunakan mode WSP karena memang ketika saya menggunakan mode klien, entah kenapa mikrotik saya ini tidak bisa mendapatkan IP. Padahal seharusnya sudah terhubung dan ini entah kenapa tidak bisa mendapatkan IP. Jadi saya menggunakan mode WSP. Kita akan lihat juga nanti settingan tenda O3 di mode WISP ini. Oke, kita langsung aja lihat di videonya. Nah, oke, di video ini adalah contoh dari settingan untuk PTP yang saya lakukan menggunakan tenda 03, di mana kita di sini melakukan PTP dengan kecepatan 40 Mbps dengan jarak sekitar 300 meter dari pusat AP. Nah, ini adalah AP tenda O3 yang saya gunakan sebagai mode access point. Jadi ini hanya sebagai pemancar saja. Ini adalah tenda 03 dengan versi 1. Nah, saya menggunakan PTP ini asal taruh aja ya teman-teman. Karena memang nggak kelihatan ujungnya di mana, memang nggak kelihatan. Dari sini memang ujung dari tenda milik saya itu nggak kelihatan, jadi saya asal taruh aja. Yang penting udah saya kira-kira ini udah beneran ngadep atau enggak. Ini kecepatannya 40 Mbps, kecepatan 40 Mbps. Oke, sekarang kita akan tunjukkan settingan dari AP yang saya gunakan ini. Nah, di sini saya sudah masuk di dalam settingan dari tenda O3 yang ada di atas ini, teman-teman. Yang ada di atas. Sekarang kita akan coba lihat. Nah, ini adalah settingannya. Nah, di sini stabil di TXRX 72/72 Mbps. Nah, untuk channel yang saya gunakan di sini saya memakai channel 13. Kenapa saya pakai channel 13? Karena kalau dilihat dari sisi AP yang saya scan teman-teman, memang tidak terlalu banyak pengguna WiFi yang ada di udara di sini. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
ada 9 wifi. Tapi di ujung di sisi AP sebelahnya teman-teman, di sana tuh cukup banyak, makanya saya pakai channel 13. Sekarang kita coba lihat settingannya di wireless. Nah, sini ya, saya di sini menggunakan, nah di sini wifi-nya saya enable, country-nya Indonesia, broadcast SSID-nya saya disable, tetap di BGN mode, security. Nah, sini saya menggunakan channel 13 ya. TXRX saya gunakan powerful 29 dBm, bandwidth di 20 teman-teman, supaya enggak sensitif dengan interferensi yang ada. AP isolasi oke. Nah, sekarang di advanced, ini adalah settingan dari advanced-nya teman-teman. Nah, transmission saya menggunakan 20. Nah, jadi seperti ini. Nah, dikarenakan saya menggunakan tenda O3 versi 1, makanya di sini muncul application skenario-nya suburban. Ini bisa dirubah menjadi urban atau suburban, teman-teman. Nah, kenapa saya pilih suburban? Karena suburban ini memang disetting untuk mode pegunungan, di mana daerah saya ini adalah daerah pegunungan. Nah, untuk signal reception saya menggunakan level 6. Transmission tetap di signal transmission, coverage oriented. Saya pernah menggunakan capacity oriented, tapi ini nggak stabil teman-teman, nggak stabil jadi. Jadi memang bagusnya adalah coverage oriented. Di sini. Nah, ini selebihnya seperti ini ya. Antena polarization saya pilih vertikal karena memang AP yang saya gunakan di sini vertikal, teman-teman. Memang bentuk AP-nya di sini vertikal ya. Nah, ini memang vertikal. Nah, selebihnya ya itu sudah oke. Nah, jadi di sini saya menggunakan mode AP ya, bukan mode router. Jadi access point ini tenda O3 ini saya hanya menggunakan mode AP. DHCP server saya matikan karena memang mode AP, dan IP langsung mendapatkan dari IP modem dari Telkom, teman-teman. Untuk teman-teman bisa lihat juga di topologinya, di situ sudah jelas saya menggunakan modenya AP, dan memang DHCP servernya itu langsung dari Telkom atau langsung dari modem Indio. Nah, itu tadi settingan tenda O3 yang selebihnya kita akan coba lihat di sisi kliennya teman-teman, atau di sisi tenda O3 yang ini kan saya menggunakan mode AP. Nah, di sisi klien nanti di AP tenda O3-nya saya di sana menggunakan mode WSP. Alasannya kenapa kita simak di video yang selanjutnya. Nah, oke, jadi di sini saya berada di posisi tenda O3 yang menggunakan mode WSP yang sesuai di topologi berada di huruf B, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan dua tenda, di mana tenda yang atas ini adalah penerima dari tenda utama atau tenda A yang di mode AP. Nah, yang di atas ini tenda O3 dengan mode WISP. Nah, untuk yang di bawah ini saya juga menggunakan tenda. Jadi tenda yang di bawah ini untuk voucheran, teman-teman. Untuk voucher dari voucher dari tetangga-tetangga yang ada di sini. Nah, saya di sini menggunakan pointing bambu. Nah, bambu ini saya berdirikan seadanya atau sebisanya lah. Ini pointingnya asal-asalan, teman-teman. Cuman dikira-kira aja ini udah lurus apa enggak dengan tenda yang A. Dan ternyata ini lumayan bagus sih menurut aku. Nah, ini ada di pohon bambu. Nah, jadi seperti ini. Yuk kita langsung aja lihat settingan dari tenda yang atas ini yang mode WISP. Nah, jadi ini untuk tenda yang paling atas dengan mode WSP. Ini adapternya, teman-teman. Masuk ke sini. Nah, sedangkan ini
untuk tenda yang bawah dengan mode hotspot. Nah, ini HP yang saya gunakan untuk pribadi. Kita masuk ke dalam kamar. Di sini ada mikrotiknya, teman-teman. Jadi di sini saya sudah punya sekitar 5 pelanggan. Ada 5 pelanggan pengguna yang saat ini sedang aktif dengan beberapa pelanggan voucheran. Oke, kita langsung aja ya lihat settingannya gimana. Nah, jadi ini saya sudah masuk di settingannya tenda U3-nya. Ini settingan tenda U3 yang ada di atas dengan mode WISP. Nah, untuk gambar settingannya nanti saya akan tampilin beda. Akan saya tampilkan dengan mode gambar ya. Kalau mode video gini kan nggak jelas. Nah, jadi di sini saya menggunakan mode WISP. Di HP utama itu sumber kecepatannya 40 Mbps, teman-teman. Untuk sampai di sini kita lihat dapat kecepatan berapa dengan jarak 300 meter PTP menggunakan tenda U3. Nah, ini beberapa settingan. Nah, di sini saya menggunakan tenda U3 versi 2. Dapatnya versi 2, yang tenda U3 yang A itu versi 1. Gak tahu kenapa tiba-tiba dapat versi 1. Saya juga nggak nyangka bisa dapat itu. Oke, di sini kita coba lihat. Untuk TXRX di sini 72 Mbps per 64 Mbps. Nah, dikarenakan di sini ada yang make, teman-teman, jadi ini agak stabil ya. Nih, saya pointingnya asal-asalan loh ini. Karena memang pakai bambu dan bambunya juga nggak bisa dilihat. Nah, untuk mode dari tenda 3 ini menggunakan mode WISP. Channel dari radio band ini 13 dengan channel 13. Ini otomatis ngikut dari tenda utama ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat padat nggak sih kalau kita scan dengan yang di atas ini, dengan HP tenda U3 yang di atas ini. Nah, kita coba scan ya. Nah, di sini. Nah, saya rasa ini padat banget, teman-teman. Nah, yang saya tembak ini adalah ini, teman-teman ya. Yang gedung SMK Timur. Saya nembaknya dari sini. Nah, ini WiFi milik tetangga saya. Nah, ini padat banget, teman-teman. Nah, lebih padat di tenda U3 yang mode WISP ini ya, ketimbang tenda U3 yang A atau yang di gedung SMK yang. Nah, oke, kita coba lihat settingannya di wireless. Nah, ini settingan biasa ya. Nah, tentu aja country-nya tetap regional di Indonesia, SSID, dan broadcast-nya tentu saya disable biar ini enggak diisengi sama orang-orang. Nah, channelnya saya pakai channel 13 sini. Transmit power saya kasih full. Channel bandwidth 20 MHz. Pernah saya coba ke 40 MHz tapi nggak stabil, dan itu sangat interferensi dan mudah banget untuk interferensi, teman-teman. Transmitnya saya kasih auto. Nah, selebihnya seperti ini. Nah, kita coba di advanced-nya. Nah, untuk advanced seperti ini ya. WMM-nya saya enable, ASPD selebihnya saya disable ke bawah ini. Preamble-nya saya pilih long preamble. Karena ini memang untuk jauh ya, teman-teman ya, long preamble. Kalau short preamble ini dekat, short itu dekat ya. Signal transmission-nya saya pilih coverage oriented, capacity oriented-nya saya kosongi. Nah, yang saya centang di sini coverage oriented. Kalau capacity oriented saya nggak saranin ya, memang nggak stabil. Meskipun dua-duanya dikasih capacity oriented tetap nggak akan stabil. Nah,
antena polarisasinya vertikal. Karena memang tenda O3 ini saya kasih vertikal. Saya tempatin secara berdiri ya. Jadi vertikal. Nah, ini yang di bawah itu seperti ini. Signal safety-nya level 6, transmission distance 3, beaconnya seperti ini nih, dan ke bawahnya. Ini nanti akan saya screenshot gambar aja biar teman-teman lebih mudah buat praktekinnya. Selebihnya ya udah seperti ini. Ini mode WSP ya. Jadi di HCP server, nah di HCP server di mode WSP ini saya aktifin supaya mikrotiknya tuh dapat IP dari tenda O3 ini. Oke, selebihnya itu. Nah, sekarang kita coba lakukan speed test ya. Saya nggak berani jamin atau berani pasti karena memang di sini sudah ada pengguna klien yang pakai. Tapi kita coba speed test. Dapat kecepatan berapa sih? First media, kita ganti Telkom aja wis, biar punya tuh enak teman-teman. Oke, kita langsung mulai. Kita dapat kecepatan 20 berapa ini? Masih lanjut guys, 27. Karena memang di sini sudah ada beberapa klien rumahan yang pakai, sekitar ada 5 klien dan ada beberapa pengguna hotspot. Atau mungkin kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu untuk pengguna rumahannya. Pengguna rumahan saya matikan, LAN pribadinya juga, hotspot saya matikan. Nah setelah kita matikan dari ether hotspot, rumahan, dan LAN pribadi, sekarang kita langsung coba speed test ya. Kita bakalan dapat berapa sih kecepatannya ini? Ping dapat 6. Nah, untuk speed testnya oke, naik di 35, 36 MB, 37, 38, 39. Oh, oke. Nah, di 39 Mbps teman-teman. Nah, untuk di-uploadnya kita lihat juga dapat berapa. Untuk di-upload, kita dapat 8 Mbps. Nah, jadi ini mudah-mudahan udah bisa jadi referensi buat teman-teman untuk setting tenda O3 nya untuk melakukan PTP dengan jarak 300-an meter. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi ya dalam membuat video-video ini, dan semoga ini bermanfaat lah buat teman-teman semua yang masih kebingungan buat cari PTP jarak segitu. Pakai tenda O3 aja udah bagus kok. Kalau silakan komentar buat teman-teman kalau ada masukan tentang settingan-settingan yang bagus, atau kita bisa saling berbagi settingan-settingan yang lebih baik lagi. No battery, please charge. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.